Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisa Ayunovianti dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi, kelas D2A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan modulasi PWM dan modulasi FM. Pertama, saya akan memperlihatkan skematik dari modulasi PWM terlebih dahulu. Jadi, berikut skematik dari modulasi PWM. Nah, untuk membuat rangkaian modulasi PWM ini, kita membutuhkan satu buah IC 555, kemudian kita membutuhkan 3 buah resistor, selanjutnya kita membutuhkan 3 buah kapasitor, dan kita membutuhkan inputan berupa VCC, lalu kita juga butuhkan ground, dan juga kita butuhkan sinyal generator sebanyak 2 buah. Selanjutnya juga kita akan memberikan digital oscilloscope untuk outputnya nanti. Oke, sekarang kita akan merangkai rangkaian dari modulasi PWM ini. Yang pertama, kita membutuhkan IC 555, kita ketik, kita gunakan yang ini. Selanjutnya kita butuhkan satu buah diode, 1N4148, satu buah. Selanjutnya kita butuh kapasitor, lalu berikutnya kita butuhkan resistor, lalu selanjutnya kita ambil phase-in ini sebagai masukan, sinyal masukannya nanti. Lalu kemudian kita rangkai rangkaian tersebut. Pertama, saya akan menaruh IC 55 ini terlebih dahulu. Kemudian kita beri resistor. Kita ambil 3 buah ya, kita taruh di sebelah sini. Selanjutnya kita ambil kapasitor. Kita taruh sebelah situ. 3 buah kapasitor ya. Lalu selanjutnya kita kasih phase-in ini. Kita beri dioda terlebih dahulu ya, yang 1N4148 ini. Kita letakkan di sebelah sini. Selanjutnya kita beri phase-in ini sebanyak 2 buah ya. Yang satu kita taruh sebelah sini dan yang satunya kita taruh di sebelah sini. Oke, sekarang kita lanjut untuk memberikan inputan ya, berupa VCC. Ini saya beri inputan, lalu juga saya ambil ground. Kemudian saya beri digital oscilloscope. Saya taruh di sebelah sini. Oke, selanjutnya saya ubah dulu inputan VCC-nya menjadi plus 9 volt. Setelah itu saya geser sedikit ke sini. Kita lanjut untuk merangkai. VCC-nya saya sambungkan ke VCC.
Kemudian resistor tersebut saya juga sambungkan ke VCC. Kemudian resistor tersebut saya sambungkan ke kapasitor yang bagian bawah itu. Selanjutnya DC itu saya sambungkan ke kapasitor. Lalu yang angka 6 itu saya sambungkan ke pin angka 7. Kemudian R itu saya sambungkan ke VCC. Selanjutnya yang resistor itu saya juga sambungkan ke VCC. Lalu CV itu yang pin kelima saya sambungkan ke kapasitor yang C3 itu. Resistor juga saya sambungkan ke C3. Dan kapasitor yang kakinya satunya saya sambungkan ke V-SYN. Lalu ground saya sambungkan ke ground. Kemudian V-SYN itu saya sambungkan ke ground. Selanjutnya resistor juga yang R3 itu saya sambungkan ke ground. Kemudian kapasitor yang C1 juga saya sambungkan ke ground. Selanjutnya yang TR atau nomor 2 ini saya sambungkan ke R1. Kemudian untuk diodanya saya sambungkan ke R1 ini. Kemudian yang satunya juga saya sambungkan ke R1. Kemudian untuk C2 ini saya sambungkan ke sini. Dan yang satunya saya sambungkan ke V-SYN. Saya beri ground dan saya sambungkan ke ground untuk yang V-SYN yang V1 ini. Selanjutnya yang angka nomor 3 ini yang key saya sambungkan ke digital oscilloscope. Nah, kemudian saya rapikan sedikit ya, agak saya geser ke kiri. Kemudian saya akan mengganti angka dari C2 ini menjadi 0,1 mikrofarad. Selanjutnya resistor itu saya ganti 5,6 k ohm. Selanjutnya yang C3 itu saya ganti menjadi 10 mikrofarad. Kemudian yang R3 ini R2 maksudnya saya ganti 15K. Kemudian yang R3 tadi tetap 10K ya. Untuk yang C1 ini saya ganti menjadi 0,1 mikrofarad. Untuk V1 ini V-SYN yang satu itu amplitudenya saya ubah menjadi 10. Frekuensinya juga saya ubah menjadi 10. Selanjutnya saya ubah yang V-SYN yang V2 ini. Untuk amplitudenya saya ubah menjadi 5. Kemudian frekuensinya menjadi 1000. Maaf, tadi untuk yang V1 nya ini frekuensinya saya ubah menjadi 10.000 atau 10 kHz ya. Selanjutnya saya akan coba untuk play. Ini berikut adalah hasil gelombang dari sinyal PWM tadi. Berikut adalah hasil bentuk dari gelombang sinyal PWM itu tadi. Bentuknya akan seperti ini.
Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modulasi FM. Berikut adalah skematik dari modulasi FM ya. Jadi kita membutuhkan satu buah IC 555, kemudian ada 3 buah resistor yang masing-masing adalah 2 buah resistor sebesar 1,5 k ohm dan 1 buah resistor 10 k ohm. Kemudian membutuhkan satu buah dioda 1N4007, kemudian 2 buah kapasitor yang satunya 0,1 mikrofarad dan yang satunya lagi 10 mikrofarad. Kemudian saya juga membutuhkan inputan berupa VCC 5 volt. Kemudian saya beri juga ground. Kemudian di sini untuk inputannya saya menggunakan sinyal generator, atau nanti kita juga bisa memakai phase-in itu yang pada Proteus. Kemudian untuk outputnya nanti saya akan menggunakan digital oscilloscope. Oke, selanjutnya saya akan mencoba merangkai dari modulasi FM ini. Sebentar, kita akan ubah dulu ukuran dari Proteus ini. Saya rapikan terlebih dahulu. Saya akan membuat rangkaian modulasi FM ini di sebelah PWM ini ya. Jadi biar kita tahu nanti perbedaan antara modulasi PWM dengan modulasi FM. Untuk komponennya masih sama seperti yang tadi, cuman ini saya akan mencari dioda yang tipe satu N4007. Kita hanya membutuhkan ini ya, komponen tambahan ini. Pertama saya akan ambil IC 555 ini. Saya ubah rotasinya terlebih dahulu supaya lebih gampang nantinya. Selanjutnya saya akan mengambil resistor. Saya taruh sebelah sini dan satu lagi saya ambil dioda 1N4007, saya taruh di sebelah sini. Kemudian saya ambil resistor lagi, kita taruh di sebelah sini. Kemudian kapasitor, taruh di sebelah sini. Kita butuh 2 buah kapasitor ya, dan sebelah sini. Selanjutnya saya akan mengambil phase-in ini, saya akan taruh di sebelah sini. Kemudian saya ambil satu buah digital oscilloscope, saya taruh di sebelah sini. Saya ambil inputan berupa power ini, atau juga pakai VCC juga bisa. Saya taruh di sebelah sini. Kemudian saya ubah menjadi plus 5 volt. Selanjutnya saya ambil ground, saya taruh di sebelah sini. Kemudian saya akan mencoba merangkai rangkaian ini. Untuk VCC-nya ini kita sambungkan ke plus 5 volt. Lalu untuk R atau angka pin 4 itu saya sambungkan ke plus 5 volt. Kemudian CV atau pin angka nomor 5 itu saya akan sambungkan ke R6 ini ya.
resistor nomor 6 itu. Kemudian resistor R4 itu saya sambungkan ke R5, dan R5 itu saya sambungkan ke C4, kapasitor yang nomor 4. Kemudian TR atau pin yang nomor 2 itu saya sambungkan ke kapasitor. Selanjutnya untuk ground ini saya akan sambungkan ke ground atau angka 1 itu. Lalu kapasitor yang C4 saya sambungkan ke ground. Kemudian TH atau angka 6 itu saya sambungkan ke C4, kapasitor. Kemudian selanjutnya saya akan menyambungkan DC atau pin angka 7 itu ke resistor. Kemudian untuk diodenya diparalelkan dengan R5. Saya rapikan sedikit, kita geser ke kanan. Selanjutnya untuk R4 ini saya sambungkan ke VCC. Kemudian untuk R6 ini saya sambungkan ke ground. Untuk yang C5 saya sambungkan ke resistor yang nomor 6 itu. Kemudian kaki yang satunya saya sambungkan ke sinyal generator. Untuk sinyal generatornya, kaki yang satunya saya sambungkan ke ground. Untuk yang key atau pin nomor 3 itu saya sambungkan ke digital oscilloscope. Dan untuk yang channel B saya sambungkan ke inputan phase in tersebut. Kemudian saya akan mengubah angkanya yang R4 tadi menjadi 1,5 k ohm. R5 saya ubah menjadi 1,5 k ohm. Kemudian yang C4 itu saya ubah menjadi 0,1 mikrofarad. Selanjutnya untuk R6 masih tetap 10 k ohm ya. Kemudian untuk yang C5 saya ubah menjadi 10 mikrofarad. Selanjutnya untuk V3 atau phase in ini saya ubah amplitudenya menjadi 5, kemudian frekuensinya juga saya ubah menjadi 5. Oke, kemudian saya akan play. Nah, berikut adalah hasil dari gelombang modulasi FM. Ini saya coba atur terlebih dahulu ya. Kita coba besar kecilkan. Berikut ini merupakan hasil dari gelombang modulasi FM. Nah, berikut kita bisa lihat ya perbedaan hasil dari gelombang modulasi PWM dengan modulasi FM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang modulasi PWM dan modulasi FM. Untuk modulasi PWM sendiri itu, PWM sendiri adalah kepanjangan dari pulse width modulation, atau dalam bahasa Indonesia itu dapat diterjemahkan sebagai modulasi lebar pulsa. Jadi pada dasarnya PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC atau analog to digital converter yang mengkonversi sinyal analog ke digital.
PWM atau pulse width modulation ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital. Misalnya contohnya dari microcontroller. Kita coba melihat contoh dari sinyal yang dihasilkan oleh microcontroller atau IC555. Sinyal yang dihasilkan oleh microcontroller atau IC555 ini adalah sinyal pulsa yang umumnya berbentuk gelombang segi empat. Gelombang yang dihasilkan ini akan tinggi atau rendah pada waktu yang tertentu. Misalnya gelombang tinggi di 5 volt dan paling rendah di 0 volt. Durasi atau lamanya waktu di mana sinyal tetap berada di posisi tinggi disebut dengan on time atau waktu on, sedangkan sinyal tetap berada di posisi rendah atau 0 volt disebut dengan off time atau waktu off. Untuk sinyal PWM, kita perlu melihat dua parameter penting yang terkait dengannya, yaitu siklus kerja PWM dan frekuensi PWM. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modulasi FM. Modulasi FM atau frequency modulation ini adalah proses menumpangkan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier sehingga frekuensi gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan gelombang sinyal informasi. Jadi sinyal informasi yang dimodulasikan atau ditumpangkan pada gelombang pembawa menyebabkan perubahan frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan perubahan tegangan atau simpangan sinyal informasi. Pada modulasi frekuensi atau modulasi FM ini, sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa, sedangkan amplitudenya konstan selama proses modulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara modulasi PWM dengan modulasi FM. Jadi kita bisa lihat di sini ya bentuk gelombang dari modulasi PWM dan modulasi FM. Bentuk gelombangnya ini jelas sangat berbeda ya. Untuk modulasi PWM sendiri, dia itu frekuensinya tetap seperti ini. Dia frekuensinya tetap. Sedangkan pada modulasi FM, dia frekuensinya berubah-ubah. Lalu kemudian untuk modulasi PWM, karena dia frekuensinya tadi tetap, maka periodenya juga tetap. Selanjutnya untuk modulasi FM, karena dia frekuensinya berubah-ubah, dia periodenya juga berubah-ubah, jadi tidak tetap. Dan kemudian untuk modulasi PWM, lebar positif negatifnya, lebar pulsa positif negatifnya itu berubah-ubah. Sedangkan untuk yang modulasi FM ini, lebar positif negatifnya itu tetap. Seperti itu. Dan untuk modulasi FM ini pasti selalu sinyal pembawa itu selalu lebih tinggi atau lebih besar daripada sinyal informasi. Baik, sekian video penjelasan dari saya tentang perbedaan modulasi PWM dan modulasi FM. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.